Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ikrom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bibit, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Pak Ikrom, baik. Bagaimana kabar Pak Ikrom? Alhamdulillah baik Bu. Ya, Alhamdulillah. Saya juga sehat Pak. Pak Ikrom sehat, Alhamdulillah ya. Hari ini Pak Ikrom ada coaching dengan Pak Ari Pak. Betul sekali Bu. Rencananya nanti jam 10 saya melakukan coaching bersama Pak Ari. Baik Pak, kehadiran saya di sini adalah untuk memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang akan Bapak Ikrom kembangkan nanti ya Pak ya. Maka dari itu saya akan mengamati proses coaching yang akan Pak Ikrom laksanakan kepada Pak Ari nanti. Nah, apakah Bapak sudah siap melaksanakan proses coachingnya? Insya Allah sudah siap Bu. Ya, saya juga berterima kasih kepada Bu Wit ya, yang sudah bersedia menjadi pengamatan saat saya melakukan coaching bersama dengan Pak Ari. Baiklah Pak, sebelum Pak Ikrom melakukan coaching, ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan dan saya tanyakan kepada Pak Ikrom. Ya, silakan Bu. Ya, terima kasih ya Pak. Pertama-tama saya akan menjelaskan dulu nih Pak, rubrik penilaian pengamatan dari coaching yang akan Bapak lakukan nanti. Nah, jadi poin-poin yang akan saya amati saat Bapak melakukan coaching yaitu saya akan melihat apakah Pak Ikrom akan melakukan percakapan coachingnya sesuai dengan alur tirta atau tidak. Seperti yang diketahui bahwa alur tirta terdiri dari tujuan umum Pak, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Ngeten nggih Pak? Ya, betul sekali Bu. Selanjutnya saya akan mengamati apakah Bapak melakukan coaching berdasarkan prinsip-prinsip coaching tersebut. Nah, prinsip coaching itu untuk membentuk kemitraan dengan coaching ya Pak ya. Kemudian menggali potensi coaching dengan proses yang kreatif sehingga potensi coaching bisa maksimal. Ngeten nggih Pak? Ya. Ya Bu. Kemudian potensi inti Pak Ikrom dari coaching yang harus diperhatikan: kehadiran penuh, resensi, mendengarkan aktif, di mana coach sebaiknya lebih banyak mendengar, tidak langsung melabeli nggih Pak nggih. Selanjutnya seorang coach juga harus bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot nggih. Nah, ketika Pak Ikrom mengajukan pertanyaan yang berbobot, Pak Ikrom juga perlu mendengarkan dengan rasa. Apa yang dimaksud dengan rasa adalah mendengarkan pembicaraan ya Pak ya. Terus Pak, di situ ada juga ya bersinyal bahwa Anda mendengarkan coaching dengan kontak mata, ya mengangguk, bilang iya, oke, dan lainnya ya Pak ya, dan lain sebagainya. Ajukan pertanyaan untuk memperdalam dan menggali kompetensi coaching. Nah, apakah Bapak sudah jelas Pak rubrik penilaiannya? Iya Bu, saat pelaksanaan coaching nanti saya berencana melaksanakan alur tirtanya. Lalu saya juga menerapkan prinsip dan kompetensi inti coaching. Saya rasa rubrik penilaiannya yang Ibu sampaikan sudah cukup jelas. Ya Pak, selanjutnya izinkan saya bertanya ya Pak. Iya Bu. Pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Pak Ikrom kembangkan nanti? Pada saat nanti coaching, saya ingin mengembangkan semua kompetensi inti. Kompetensi inti yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Oke Pak.
kira-kira dari ketiga kompetensi yang Bapak utarakan, bagian mana nih secara spesifik yang Bapak ingin observasi? Ya Bu, di bagian mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu. Ya, jadi yang Bapak inginkan saya observasi adalah mendengarkan aktif dan menyampaikan pertanyaan yang berbobot ya Pak? Iya Bu. Kemudian seperti apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Pak Ikrom inginkan dari sesi coaching yang Bapak lakukan nanti? Pertama, saya mampu menyimak, akan lebih banyak mendengarkan daripada bicara. Saya juga akan menghindari judgement, asumsi, dan mengasosiasi. Yang kedua, saya nanti bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka. Nah, mungkin cukup Pak Ikrom kegiatan praobservasi kita kali ini. Terima kasih sudah menjabarkan dengan begitu rinci kompetensi yang ingin Bapak capai dan yang ingin saya observasi. Selanjutnya silakan Bapak melaksanakan coachingnya bersama Pak Ari. Ya Pak ya, nanti setelah Bapak melakukan coaching kita bertemu lagi untuk berbincang tentang hasil proses coaching Bapak bersama Pak Ari. Ya? Ya Bu, saya mengucapkan terima kasih banyak atas ya bincang-bincang sebelum saya melakukan coaching pada nanti. Ya Pak, sama-sama. Sampai ketemu lagi je, Pak Ikrom je. Ya. Assalamualaikum Pak Ikrom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ikrom, bolehkah saya minta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas saya, Pak. Baik Pak Ari, kira-kira apa yang Pak Ari mau diceritakan? Begini Pak Ikrom, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya yang saya ajar itu kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugas itu hanya 50% dari kelas saya itu. Ya, jadi menurut Pak Ari, apa yang Bapak harapkan dari obrolan pada hari ini Pak Ari? Ini bagian saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang antusiasme murid-murid saya yang saya ajar. Menurut Pak Ari, hal apa saja yang membuat murid-murid Bapak kurang antusias dalam pembelajaran bersama Bapak? Kalau saya ingat kembali Pak ya, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah yang pertama, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan, terlalu monoton. Saya terlalu dominan untuk berbicara, bercerita di depan murid-murid. Yang kedua, mungkin saya tidak memberikan kesempatan kepada murid saya untuk berpendapat atau aktif dalam pelajaran saya. Oh begitu Pak. Kira-kira yang dapat membuat murid-murid Bapak antusias dalam pembelajaran Bapak itu bagaimana? Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, tidak monoton, dan tidak membosankan, Pak. Ya, saya sependapat dengan Pak Ari. Lalu menurut pendapat Bapak, apa saja bisa membuat murid-murid asik, tidak bosan dalam pembelajaran Bapak? Menurut saya Pak ya, pembelajaran harus terpusat pada murid. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian adanya ice breaking ataupun game supaya pembelajaran lebih menarik Pak. Oke, lalu Pak Ari mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid,
Bapak, apakah penyebabnya sehingga kurang antusiasnya dalam pembelajaran, dalam mengumpulkan tugas-tugasnya? Kemungkinan Pak ya, karena tugas saya terlalu banyak dan berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan Pak. Kalau boleh tahu, sumber belajar apa yang ada di kelas bersama dengan Pak Ari? Saya biasa menggunakan buku teks atau yang ada di perpustakaan. Ya, sumber belajar ya selain buku teks, apakah ada lagi Pak Ari? Saya pikir banyak Pak ya, sumber belajar seperti di video YouTube, artikel di blog ataupun tulisan ilmiah di internet. Atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren viral seperti TikTok dan juga Instagram. Nah, betul sekali Pak Ari ya. Saya yakin sekali bila Bapak menggunakan berbagai macam sumber pembelajaran akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajarannya. Jadi sekarang apa rencana Bapak ya untuk menyelesaikan masalah itu Pak? Mungkin yang pertama saya merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video di YouTube dan TikTok. Kemudian yang kedua saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak. Kemudian tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat siswa saya. Istilahnya, saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sehingga murid tidak terkesan dipaksa ketika mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Misalnya, menggunakan bentuk pembelajaran yang menarik atau bisa menggunakan lagu, puisi, pantun, atau laporan yang lain. Bagus Pak Ari. Mudah-mudahan berhasil rencana Bapak. Apa komitmen Bapak terhadap rencana-rencana Bapak tersebut? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi. Tanpa ada unsur paksaan, akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya. Ya, wah ini sangat bagus sekali ya Pak Ari. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan pembelajaran Pak Ari sesuai dengan harapan dan bisa berjalan dengan lancar Pak. Terima kasih Pak Ikrom atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita Pak. Amin. Amin. Terima kasih Pak Ikrom. Terima kasih. Demikian Pak Ari. Wah Pak Ikrom, luar biasa sekali tadi proses coachingnya berjalan dengan lancar ya Pak Ikrom ya. Bagaimana perasaannya Pak setelah menyelesaikan proses coaching tadi? Alhamdulillah lancar. Perasaan setelah melakukan proses coaching tadi saya rasa kompetensi yang saya harapkan sudah tercapai Bu. Saya juga merasa bahagia bercerita banyak dengan coach sehingga semua permasalahan dihadapi coach bisa disampaikan. Baik Pak Ikrom, pada saat coaching tadi jika kita merujuk pada indikator ketercapaian dari pengembangan kompetensi yang Pak Ikrom harapkan, kira-kira apa saja yang sudah Bapak lakukan pada proses coaching tadi? Iya Bu, saat melaksanakan coaching tadi saya merasa sudah mampu fokus ya terhadap coach, yaitu dengan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot terbuka sehingga bisa menggali coach untuk berpikir kritis sesuai dengan alur tirta. Alhamdulillah, jadi sudah tercapai ya Pak Ikrom ya pengembangan yang Bapak harapkan. Ya, kalau menurut saya sudah sih Bu.
Iya Pak, izinkan saya menyampaikan hasil observasi saya, jadi Pak Iye. Silakan Bu. Berdasarkan observasi saya, percakapan coaching yang Pak Ikram laksanakan tadi sudah berjalan dengan sangat baik, di mana percakapan sudah menggunakan alur tirta. Bapak sudah menanyakan tujuan kepada coaching pada saat coaching tadi ya, mengarahkan beliau untuk mengidentifikasi permasalahannya, merencanakan aksi untuk menyelesaikan masalah. Bapak juga sudah memancing beliau Pak Ari untuk berkomitmen dengan penuh tanggung jawab dalam menjalankan rencana aksinya. Selain itu, Pak Ikram juga sudah menerapkan prinsip-prinsip dalam coaching, di mana Pak Ikram fokus dengan coaching Bapak. Artinya Bapak sudah melakukan kehadiran penuh. Bapak juga sudah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak, seperti yang sudah Pak Ikram sampaikan pada kegiatan observasi tadi. Itulah fokus yang Bapak inginkan untuk saya observasi ya Pak ya. Menurut saya itu sudah sangat baik Bapak ya. Bapak sudah mampu mencapai harapan yang sudah Bapak sampaikan pada saat observasi. Jadi kompetensinya menurut saya sudah tercapai baik. Iya Bu, senang mendengarnya umpan balik yang sudah disampaikan Ibu. Terima kasih banyak. Iya Pak, sama-sama. Nah, Pak Ikram dari hasil coaching yang baru saja Bapak lakukan, kira-kira kompetensi apa lagi nih yang ingin Bapak kembangkan? Yang saya kembangkan yaitu perlu adanya latihan-latihan Bu yang lebih intensif, mendengarkan secara aktif maupun merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu, sehingga apa, nanti saya melakukan proses coaching kedepannya itu lebih baik lagi Bu. Baiklah, Ikram, semoga kompetensi tersebut bisa Bapak kembangkan sesuai dengan harapan Pak Ikram dengan terus intensif berlatih coaching ya Pak. Ya Bu, saya akan berlatih Bu. Apakah ada pertanyaan lagi Pak Ikram? Saya rasa cukup Bu. Baiklah, terima kasih Pak Ikram. Alhamdulillah sudah selesai ya Pak. Sama-sama Bu. Assalamualaikum Pak Ikram. Waalaikumsalam. Selamat Pak Ikram. Ya.